Inilah Malam Anugerah Kepala Daerah Inovatif KDI 2022. MNC Portal Indonesia, MNC Group, media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara, dengan bangga mempersembahkan Kepala Daerah Inovatif sebagai apresiasi kepada kepala daerah yang terus berkreasi dan berinovasi dalam memajukan masyarakat dan daerah yang dipimpinnya. Acara yang diselenggarakan sejak tahun 2014 ini terbukti mampu memberikan ruang bagi kepala daerah terbaik dan inovatif yang berhasil membuat beragam terobosan untuk membangkitkan perekonomian, memajukan pendidikan, meningkatkan pelayanan publik dan kesehatan, serta mengoptimalkan potensi pariwisata. Oleh karena itu, sebagai media massa, MNC Portal Indonesia mempunyai kewajiban untuk ikut mendukung lahirnya pemimpin bangsa yang mampu mesejahterakan rakyat sebagai bentuk komitmen untuk menggaungkan semangat membangun Indonesia dari daerah. Kali ini, MNC Portal Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang menggelar Kepala Daerah Inovatif KDI 2022 di Kelenteng Sampokong, Kota Semarang. Dengan mengusung tema Inovasi untuk Akselerasi Kemajuan Daerah Menyongsong Era Society 5.0. Melalui Kepala Daerah Inovatif, para kepala daerah yang terpilih diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para kepala daerah untuk terus menunjukkan kemampuan manajerial, kepemimpinan berkualitas, visioner, mampu mewujudkan harapan masyarakat, dan dapat merespon tantangan zaman, baik dalam skala regional, nasional, maupun global. Selayang Pandang Kota Semarang. Semarang sebagai kota pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah memiliki sejarah yang panjang. Merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota Semarang telah berkembang pesat dan menjelma menjadi kota metropolis yang maju. Kota yang dipilih masyarakat untuk liburan. Kota Lama Semarang. Kawasan Kota Lama Semarang disebut juga Outstart. Luas kawasan cagar budaya ini sekitar 31 hektar. Dilihat dari kondisi geografi, nampak kawasan ini terpisah dengan daerah sekitarnya, sehingga tampak seperti kota sendiri. Itulah sebabnya kawasan Kota Lama Semarang dijuluki Little Netherlands. Kota Lama Semarang merupakan saksi bisu sejarah Indonesia masa kolonial Belanda lebih dari 2 abad. Di tempat ini ada sekitar 50 bangunan yang berdiri kokoh dan mempunyai sejarah kolonialisme di Semarang. Kelenteng Sampokong. Kelenteng Gedung Batu atau lebih dikenal dengan Kelenteng Sampokong ini tidak bisa dilepaskan dari sosok pelaut besar Laksamana Cheng Ho, di mana dia mendarat di sebuah desa bernama Simongan dan mendirikan tempat peribadatan yang saat ini dikenal dengan nama Gedung Batu atau Sampokong.
Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pertama-tama saya ucapkan pada malam hari ini. Tentunya dalam acara Malam Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif Indonesia 2022 yang digelar tentunya di area yang berbahagia pada malam hari ini, yaitu Kelenteng Sampokong, Semarang, Jawa Tengah. Boleh berikan tepuk tangan ya Bapak Ibu sekalian. Senang sekali ya kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat pada malam hari ini. Bapak Ibu semuanya, ada yang datang jauh-jauh dari timur Indonesia hingga barat Indonesia, berkumpul semuanya di sini untuk menyaksikan bersama-sama penganugerahan kepada para kepala daerah inovatif tahun 2022 tentunya ya. Dan Bapak Ibu sekalian, di mana apresiasi pada malam hari ini tentunya akan diberikan kepada kepala daerah terbaik dan inovatif yang berhasil membuat beragam terobosan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pengembangan kemajuan di daerahnya. Namun sebelum itu saya sampai lupa nih Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri. Senang sekali saya Desvita Bionda tentunya bisa diberikan kesempatan untuk memandu jalani acara pada malam hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dan tentunya para pengisi acara yang sangat spesial pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya yang hadir di sini. Baik, langsung saja sebelum memulai acara saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada para tamu undangan yang telah hadir di tengah kita tentunya. Yang pertama yang terhormat kepada Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar MPD selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Selamat malam Bapak. Dan yang terhormat Ibu Insinyur Haja Hefearita Gunaryanti Rahayu Emsos selaku Wakil Wali Kota Semarang beserta jajaran dinas dan OPD serta Forkopimda Kota Semarang yang tentunya juga sebagai tuan rumah kita pada malam hari ini. Selamat malam Ibu. Dan yang kami hormati pula Bapak Dr. Agung Firman Sampurna SEMAP selaku Komisaris Utama MNC Asian Holding Tbk. Selamat malam Bapak, selamat datang. Dan yang kami hormati Bapak Syafril Nasution selaku Direktur Corporate Secretary MNC Group dan jajaran Direktur MNC Portal Indonesia. Selamat malam Bapak. Dan tentunya para kepala daerah, gubernur, wali kota dan bupati penerima apresiasi kepala daerah inovatif 2022 yang telah berkenan meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang lebih semangat lagi Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja kita tidak perlu berlama-lama lagi. Kita memasuki ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Agung Firman Sampurna SEMAP selaku Komisaris Utama MNC Asian Holding Tbk. Kepada Bapak Agung kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan banggakan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar. Terima kasih Pak telah bersedia hadir di sini. Ini Kang Mas saya dan sering ketemu di berbagai acara. Cuman sekali ini ketemunya beda Mas. Ini kita tidak lagi ketemu sebagai BPK, saya sudah jadi swasta nih di sini. Yang kami hormati juga para gubernur yang hari ini hadir bersama-sama dengan kita. Antara lain hadir bersama-sama dengan kita di sini, Gubernur Kalimantan Utara yang terhormat Bapak Dr. Zainal Arifin Paliwang, Sarjana Hukum. Kemudian dalam catatan saya juga ada Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran. Kemudian juga tuan rumah ya, Ibu Hajah Hefearita Gunaryanti Rahayu yang juga adalah Wakil Wali Kota Semarang beserta seluruh jajaran dinas, OPD, pemerintah Kota Semarang yang sekaligus juga adalah tuan rumah. Hadir bersama-sama dengan kita di sini adalah Bupati dan Wali Kota peserta penerima apresiasi Kepala Daerah Inovatif 2022.
Kemudian saya kenalkan juga dari MNC hadir Bapak Safril Nasution selaku Direktur Corporate Secretary MNC Group serta seluruh jajaran Direktur MNC Portal Indonesia serta tamu-tamu terhormat lain yang nama dan jabatannya tidak sempat disebutkan tetapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat kami. Hadirin yang kami hormati, hari ini hujan lebat. Tadi sudah kita siapkan sebenarnya pembukaan acara ini di bawah, tetapi ya apa boleh buat, kita gunakanlah second strategi, tetap kita laksanakan nanti di sana kegiatannya, tetapi pembukaan akan kita laksanakan sebagian di sini. Dan dengan tetap terselenggaranya acara ini, maka tidak ada kata yang lebih tepat selain dari ucap syukur yang mendalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat dan ridhonya menganugerahkan kita usia, kesehatan dan kesempatan sehingga acara Kepala Daerah Inovatif 2022 tetap dapat kita selenggarakan pada malam hari ini. Hadirin yang kami hormati, malam ini tema dari penyelenggaraan Kepala Daerah Inovatif 2022 adalah inovasi untuk akselerasi kemajuan daerah menyongsong era Society 5.0. Ini adalah sebuah tema besar dan sebelum kita masuk ke tema ini sedikit mengingatkan bahwa 22 tahun yang lalu ada satu tuntutan reformasi yang kemudian mengubah penyelenggaraan sistem pemerintahan kita khususnya dalam kaitan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu kebijakan desentralisasi. Dengan kebijakan desentralisasi maka sebagian besar wewenang dalam penyelenggaraan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan pada masyarakat diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah khususnya kabupaten dan kota. Ini sesuatu yang penting karena sebagaimana mengutip George J. Stigler mengatakan decentralization bring government closer to the people and representative government make government closer to the people. Jadi apa yang sebenarnya diharapkan adalah ketika desentralisasi diserahkan, ketika desentralisasi diterapkan, maka pemerintah daerah dapat lebih dekat dengan rakyat yang dilayaninya. Dan dengan lebih dekat dengan rakyat dilayaninya, maka pemerintah daerah dapat lebih responsif, dapat lebih proaktif, memanfaatkan seluruh sumber dayanya untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan daerah, maupun melaksanakan pelayanan pada masyarakat. Tetapi setelah lebih dari 22 tahun kita menghadapi kenyataan bahwa ternyata begitu banyak masalah kita hadapi. Begitu banyak kendala dalam konteks sumber daya fiskal, sumber daya alam, sumber daya manusia, begitu banyak masalah pula dalam regulasi. Dan oleh karena itu dibutuhkan terobosan, dibutuhkan inovasi. Hari ini kita akan menghadirkan para kepala daerah, para bupati dan wali kota yang telah menghasilkan berbagai macam inovasi sehingga dapat meningkatkan utamanya adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan tentu saja ketika kita menyelesaikan satu tahap yang sangat kritis dalam penyelenggaraan negara ini, yaitu mengatasi COVID, kita akan memasuki satu era yang disebut dengan era post-COVID. Dalam era post-COVID ini kondisi daerah berbeda-beda. Ada yang terus berjalan, ada yang tertatih-tatih, dan saya ingin menyampaikan bahwasanya tentu saja kita tidak dapat melakukan ini semuanya sendiri. Tidak dapat dilakukan sendirian, tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian, apalagi pemerintah daerah sendirian, dan tidak dapat dilakukan oleh dunia usaha sendirian. Kita perlu melakukan ini bersama-sama. Sebuah ungkapan bijak menyatakan bahwasannya if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Apabila Anda ingin sekedar cepat, silakan jalan sendiri. Tetapi kalau Anda ingin mencapai hasil yang lebih baik, mari kita bekerja bersama-sama. Bersinergi, berkolaborasi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Agung atas sambutan yang telah disampaikan pada malam hari ini. Dan langsung saja kita memasuki ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Syafril Nasution. Kami persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang kami hormati dan kami banggakan, Ibu Wakil Wali Kota,
dan Pak Agung Firman, serta Bapak Gubernur dan Bupati, serta Wali Kota yang hadir malam ini. Saya sebenarnya tidak siap ini, karena tidak dalam skenario ini ada di sini. Tapi karena tiba-tiba dipanggil, ya saya hanya sebentar saja menyampaikan terima kasih kepada para gubernur, bupati, dan wali kota yang telah mensupport kegiatan MNC Portal ini, sehingga acara yang rutin dilakukan dari tahun 2017 lalu terus berjalan hingga hari ini. Kami akan melakukan hal ini ke depan terus-menerus dengan tujuan untuk memberikan semangat dan juga menambah persaingan di antara para kepala daerah untuk lebih berinovasi, lebih berinovatif untuk membangun daerah masing-masing. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi Bapak, Ibu sekalian, para gubernur, bupati, dan wali kota, dan tentunya bagi kami sendiri. Saya kira tidak ingin berpanjang-panjang. Sekali lagi saya sampaikan selamat atas terpilihnya Bapak dan Ibu, para gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih untuk mendapatkan award inovatif kepala daerah pada tahun 2020 ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, masih bersemangat semuanya pada malam hari ini ya, jangan lemes-lemes loh Pak. Ini kita lagi acara berbahagia, kita ingin memberikan apresiasi tentunya kepada kepala-kepala daerah yang sudah berjuang keras demi memajukan daerahnya masing-masing. Dan Kepala Daerah Inovatif 2022 ini merupakan yang ke-8 kalinya sudah diselenggarakan. Dan tentunya banyak sekali tantangan yang telah dilewati dan alhamdulillah tahun ini bisa diselenggarakan dengan lancar tentunya dan bertempat di Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk itu langsung saja kita juga bersama-sama akan mendengarkan welcoming speech yang akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Semarang, Ibu Insinyur Haja Hefearita Gunaryanti Rahayu MSOS. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sugeng Dalu, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang tentu bersama-sama kita hormati, kita banggakan, dan Sugeng Rawuh selamat datang di Kota Semarang, Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Halim Iskandar, dan juga ini yang sangat luar biasa, Komisaris Utama PT MNC, Bapak Agung Firman, beserta Direktur Corporate Secretary MNC Group, Bapak Syafril Nasution, beserta seluruh jajaran manajemen dan keluarga besar MNC. Hadir di sini Bapak Gubernur Kalimantan Utara, kemudian Bapak Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur pun Sumatera Selatan yang mewakili, Bapak Ibu Kepala Daerah penerima KDI tahun 2022 dan kami bersama-sama dengan Forkompinda Kota Semarang yang mewakili dan teman-teman dari Dinas Camat yang sangat mendukung kegiatan pada malam hari ini. Bapak Ibu, Bapak Menteri, kami mohon izin menyampaikan sambutan dari Bapak Wali Kota yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di Jakarta. Selamat datang di Semarang dan di Kuil Sampokong. Tempat ini adalah sebagai titik penting sejarah Kota Semarang sebagai pendaratan Laksamana Cheng Ho di Pulau Jawa. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung bahwa kami juga mohon maaf sebenarnya sudah disupport MNC, ada kegiatan di outdoor tapi karena memang hujan yang tidak bisa dihindarkan, tapi insya Allah nanti bisa berpindah ke tempat yang sudah disediakan. Sastrawan Remi Silado pernah menulis sebuah novel berjudul Sampokong, Perjalanan Pertama. Dalam novel tersebut dia menggambarkan Semarang sebagai kota tua yang menjadi muara peradaban dunia. Semarang menjadi melting pot atau kuali besar meleburnya beragam etnis dunia, mulai dari Jawa,
Cina, Arab hingga Eropa sejak abad 14. Maka kemudian lahir nama Semarang dalam berbagai ejaan. Sampaulang itu ejaan Cina, Semaran ejaan Arab, Semawis ejaan Jawa Kromo Inggil, Asem Arang adalah ejaan Jawa Rendah. Dan alhamdulillah berkat MNC Group dan KDI 2022 pada malam ini Semarang dan Sampokong kembali menjadi melting pot, tempat meleburnya hasil kreativitas dan inovasi dari bermacam daerah dan pulau di Indonesia. Dan tentu tadi saya sampaikan oleh Pak Agung bahwa ini adalah tempat bertemunya para kepala-kepala daerah yang inovatif dan menjadi kebanggaan dari masing-masing daerahnya. Semenjak otonomi daerah ditetapkan di Indonesia, kepala daerah dituntut untuk kreatif menjawab segala tantangan di daerah melalui beragam inovasi sesuai dengan karakter dan local wisdom tiap daerah. Dan saya meyakini bahwa kepala daerah yang hadir malam ini merupakan inovator, sosok yang mampu mengusung era society 5.0 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung, dan konsep masyarakat yang berkolaborasi dengan teknologi untuk memecahkan tantangan tiap daerah. Acara ini bukan kompetisi antar daerah, bukan untuk mencari siapa atau daerah mana yang terbaik, namun untuk saling melebur dan berkolaborasi demi memajukan daerah masing-masing. Dan akhir kata, ada sebuah julukan bagi kota Semarang pada abad 18, Lojining Nagara Sumawis atau negara tempat semuanya tersedia. Demikian pula, kini kota Semarang masih sebagai kota dengan tempat segala tersedia, mulai dari pariwisata, pantai yang ada di pesisir, kemudian perbukitan, perkotaan, sejarah, kuliner hingga perdagangan dan perbelanjaan. Akhir kata, jangan hanya di Sampokong, tapi masih banyak destinasi yang wajib Bapak Ibu kunjungi di Semarang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Hom. Wali Kota Semarang, Dr. Haji Hendrar Prihadi, SEMM. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan mungkin sedikit lapor Pak Menteri, kami sudah bersama-sama dengan Pak Agung beserta jajaran MNC, Ibu Kepala Daerah bersama-sama dari Balai Kota naik bis wisata. Nanti bisa dilanjutkan, besok dilanjutkan, dan jangan Bapak membawa pulang uangnya tapi belanjakan di Kota Semarang. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wakil Wali Kota Semarang, Ibu Rita. Tadi sudah disebutkan sama Ibu ya, jangan dibawa pulang uangnya, tapi dibelanjakanlah di Kota Semarang. Mungkin boleh disebutkan nanti Bu ya, di mana aja kita boleh belanjanya ya Bu. Ada diskonnya nggak Bu? Saya nyari diskon nih Bu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, baru saja bersama kita mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Ibu Wakil Wali Kota Semarang. Dan untuk selanjutnya, bersama-sama kita akan mendengarkan tentunya keynote speech yang akan disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar MPD. Kepada Gus Menteri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya banggakan dan saya hormati Mas Agung Firman Sampurna. Terima kasih Mas. Kok tambah lama tambah muda. Kapan tuanya? Pak Syahril Nasution, Direktur Korporasi Sekretari MNC Group beserta jajaran, Pak Rafael Utama, Pak Yadi Hendriana, Pak Ismail Diansyah, Pak Agung Tejo Prabowo, Pak Zainal Arifin Paliwang. Terima kasih Pak Gubernur. Ibu Wakil Wali Kota, terima kasih. Dan seluruh jajaran kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, penerima apresiasi
kepala daerah inovatif yang tentu amat sangat kita banggakan dan saya yakin pasti dibanggakan oleh seluruh warga masyarakat di daerah masing-masing. Pertama, saya bersyukur pada malam hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, di mana malam hari ini adalah sebenarnya untuk yang kedua kalinya saya diundang oleh MNC Group. Mohon maaf, dari yang di Jakarta saya nggak bisa hadir, kebetulan saya di luar kota. Kemudian alhamdulillah hari ini yang di Semarang memang saya sengaja mengagendakan khusus ke Semarang hadir dalam acara ini. Ini semata-mata karena wujud apresiasi saya kepada MNC Group atau portal MNC yang luar biasa sudah bertahun-tahun memberikan apresiasi kepala daerah inovatif. Yang kedua, saya juga sangat mengapresiasi kepada Bapak Ibu Kepala Daerah, Bupati, Gubernur, Wali Kota, yang dalam kondisi tidak normal saja, masih mampu melakukan inovasi-inovasi bagus di daerahnya. Ini adalah wujud dari rasa tanggung jawab dan wujud dari rasa keberpihakan kepada warga masyarakat di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang mendapat apresiasi kepala daerah inovatif, dan tentu ini sangat berbeda dengan yang lain, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam keadaan yang tidak normal saja bisa melakukan inovasi yang luar biasa. Apalagi tahun ini kita sudah mulai hidup normal kembali. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama pemerintah segera menetapkan kondisi normal dan melepas masker, karena masker hari ini memang belum dilepas tapi lebih cenderung jadi hiasan tangan. Kadang-kadang saya juga begitu tanpa sadar, kemana-mana pegang masker tapi tidak dipakai. Baru kalau sadar dipakai, nanti nggak sadar lagi dilepas lagi, karena memang rasanya sudah kayak nggak ada COVID. Mudah-mudahan betul COVID sudah ada dan kita semua sehat selalu. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saya juga mengapresiasi kepada MNC Portal yang melaksanakan kegiatan ini, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama mendoakan Ketua Dewan Pers yang baru saja meninggalkan kita, Prof. Ailmardi Azra atau yang sering dipanggil dengan Prof. Azra, yang tentu ini tidak lepas dari tugas-tugas para pegiat pers di Indonesia termasuk MNC Portal. Oleh karena itu bagi yang beragama Islam, saya mohon berkenan untuk membaca surat Fatihah khusus kita tujukan kepada Prof. Azra yang baru saja wafat, yang beliau adalah Ketua Dewan Pers. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf Pak Agung, ya begini inilah orang NU. Jadi kalau megang mic kemudian ada orang meninggal, apalagi tokoh, itu selalu pekerjaannya kirim Fatihah, kirim doa. Nah itu kelebihannya orang NU dan termasuk kekurangannya. Kekurangannya apa? Lawang forum nggak begini kok diajak baca Fatihah. Tapi tidak apa-apa, karena beliau adalah tokoh nasional, tokoh kita semua yang punya jasa cukup besar di dalam membangun pluralisme Islam, pluralisme Indonesia, pluralisme bangsa kita. Dan hari ini kita juga sangat merasa istimewa karena kita melaksanakan kegiatan di tempat yang istimewa. Jadi saya teringat pada Gus Dur, Bapak bangsa kita yang begitu luar biasa membumikan segala hal, termasuk membumikan berbagai keyakinan agama yang ada di Indonesia. Termasuk kemudian pada saat beliau jadi presiden, menjadikan salah satu hari nasional untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para gubernur, para wali kota.
Peluang inovasi tentu amat sangat luas bagi kita semua, apalagi di daerah. Karena memang tanggung jawab pembangunan daerah adalah milik kita, utamanya para kepala daerah. Dengan kondisi regulasi yang luar biasa sejak zaman reformasi, dengan desentralisasi, di mana banyak hal yang kemudian diputuskan di daerah, banyak hal pula yang menjadi tantangan kita. Tantangan-tantangan yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita tetap menjadi bagian penting negara kesatuan Republik Indonesia. Ini hal yang tidak mudah, karena kadang-kadang Bapak Ibu sekalian saya sangat sadar betul, karena saya berangkat dari daerah. Saya pernah jadi ketua DPRD Kabupaten, saya pernah jadi ketua DPRD Provinsi. Jadi saya paham betul berbagai permasalahan daerah yang kadang-kadang memang terjadi benturan-benturan kepentingan antara kepentingan daerah dengan kepentingan pusat. Antara yang dikehendaki oleh bupati, yang dimaui oleh gubernur, dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ini adalah sebuah permasalahan yang sebenarnya tidak perlu jadi masalah. Karena pemerintah pusat punya pandangan bahwa ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara kita yang di daerah kadang-kadang punya pandangan, kita memiliki otoritas, kita memiliki tatanan-tatanan sesuai dengan budaya dan warga masyarakat kita. Nah, disinilah tantangan yang kita miliki, dan oleh karena itu, maka pada kondisi yang sangat penuh tantangan ini, ketika kita menemukan ada gubernur inovatif, ada bupati inovatif, ada wali kota inovatif, tentu ini adalah satu hal yang sangat menggembirakan dan membanggakan kita semua. COVID-19 memberikan pelajaran yang luar biasa bagi kita. Betapa susahnya mengelola, melakukan tata kelola pemerintahan daerah. Tahu-tahu pemerintah pusat bikin PPKM. Kemudian tahu-tahu pemerintah daerah diharuskan ini, itu, dan seterusnya. Anggaran dialokasikan sesuai dengan keinginan pemerintah pusat. Tapi semuanya sekarang bisa kita rasakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang sukses di dalam menghadapi tantangan COVID-19. Ini semata-mata karena kerjasama, betul Pak Agung, karena kolaborasi. Pemerintah pusat memberikan ruang yang cukup kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga memahami posisinya sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagian penting dari keberadaan kita. Tentu kondisi ini harus terus kita pertahankan, bahkan kalau perlu terus kita tingkatkan. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, mari pada kesempatan yang berbahagia ini, kita senantiasa terus membangun positioning diri yang tepat, berpijak di tanah bumi Nusantara, berpikir pada negara kesatuan Republik Indonesia. Karena negara kesatuan Republik Indonesia adalah khazanah kekayaan kita yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Kita memiliki kebinekaan, kita memiliki bahasa yang luar biasa, kita memiliki ratusan ribu pulau, kita memiliki adat istiadat yang sangat bervariasi, dan itulah yang kemudian kita harapkan kepada kepala daerah untuk terus mempertahankan, bahkan terus membangun eksistensi adat istiadat daerah. Hari ini Bapak Ibu sekalian, yang sedang menjadi masalah kita adalah mempertahankan bahasa. Bahasa adat kita itu luar biasa banyaknya. Misalnya di Indonesia Timur, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur. Kadang-kadang ada satu desa, itu memiliki lebih dari satu bahasa. Dan ini yang terus kita perjuangkan agar itu jangan sampai hilang. Dan alhamdulillah kita juga punya bahasa yang namanya bahasa persatuan, yang namanya bahasa Indonesia. Inilah yang kemudian menjadikan kita ketika hidup dalam dunia global agak berbeda dengan negara-negara lain. Suatu hari Pak Agung, saya berkesempatan ikut rapat sidang paripurna di India. Ternyata saya juga kaget, semua anggota DPR India waktu itu memakai headset untuk menerjemahkan bahasa yang dipakai di dalam menyampaikan pendapat. Saya bingung, loh satu negara kok pakai ini, apakah memang perlu translate, ada penterjemahan. Ternyata memang di India tidak memiliki bahasa persatuan seperti bahasa Indonesia. Masing-masing menggunakan bahasanya sendiri-sendiri,
dan kemudian antara satu anggota parlemen dengan parlemen lain ada yang tidak paham, dan oleh karena itulah maka dalam sidang parlemen pun harus pakai penterjemah. Nah, Indonesia alhamdulillah sampai pada ujung yang paling perbatasan pun, misalnya pada 17 Agustus kemarin saya berkesempatan melaksanakan upacara peringatan Agustus di Kabupaten Belu, persis perbatasan dengan Timor Leste. Bahkan beberapa tentara di Timor Leste ikut upacara kemerdekaan Indonesia. Komunikasi lancar, tidak ada permasalahan apapun. Meskipun di situ, setelah saya dalami ternyata ada satu desa yang memiliki 3 bahasa lokal. Yang antar satu warga dengan warga lain kadang-kadang tidak memahami bahasa dalam satu desa. Itu yang kemudian saya sampaikan kepada Pak Bupati, tolong kondisi ini dipertahankan. Jangan sampai kemudian kekayaan yang luar biasa ini lama-lama kemudian tercerabut dari akar budaya kita. Itulah Bapak Ibu sekalian, maka di dalam kebijakan pembangunan desa yang kebetulan saya sebagai Menteri Desanya, saya mengambil langkah melandingkan satu konsep pembangunan global yang kemudian oleh Indonesia diratifikasi dengan Perpres 59 tahun 2017 yang disebut dengan percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya landingkan lagi pada level desa yang saya sebut dengan SDGs desa. Kalau SDGs global ada 17, SDGs tujuan pembangunan berkelanjutan ada 17, SDGs desa ada 18. Karena ada satu goals yang harus mewarnai seluruh capaian SDGs. Kita ingin mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Kita ingin mewujudkan desa tanpa kelaparan. Kita ingin mewujudkan kualitas pendidikan desa terus meningkat. Kita ingin mewujudkan keterlibatan perempuan lebih aktif lagi di dalam pembangunan desa. Kita ingin mewujudkan desa bersih dan sanitasi yang bagus. Kita ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Tapi jangan lupa, semua itu harus dikelola dengan senantiasa mengedepankan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Inilah goals yang ke-18 yang memberi arah terhadap upaya pencapaian seluruh tujuan pembangunan. Supaya apa? Supaya pembangunan di desa dan termasuk di Indonesia betul-betul bertumpu pada akar budaya. Tidak lepas dari akar budaya. Karena kita tahu persis bahwa seluruh keberhasilan pembangunan yang kita miliki hari ini itu karena bertahan karena bertumbuh pada akar budaya. Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati, Pak Gubernur, oleh karena itulah saya titip desa-desa di wilayah Bapak. Jangan sampai kemudian, satu contoh, saya pernah datang ke suatu desa Pak Agung, model bangunan yang ada di desa itu, gapuranya, balai desanya, sudah tidak nyambung sama sekali dengan budaya lokal. Ini yang saya sangat menyayangkan, padahal budaya lokalnya bagus-bagus banget. Rumah adat desanya bagus, rumah ketua sukunya bagus dengan model adat setempat. Tapi karena kepala desanya tidak memiliki visi yang jelas dalam konteks mempertahankan akar budaya, akhirnya bangunan-bangunan yang dikelola oleh pemerintah desa sama sekali tidak bertumpu pada akar budaya. Ini yang kemudian saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa tugas kita di dalam membangun, di samping kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia, ada pemerintah pusat dan lain-lain, tetapi jangan lupa bahwa kita harus tetap tegak berdiri atas budaya lokal kita. Ini adalah tanggung jawab kita dan ini adalah bagian tugas kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, selamat sukses atas apresiasi sebagai kepala daerah inovatif yang diterimakan pada malam hari ini. Tentu ini sangat membanggakan kita semua dan oleh karena itulah maka pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya mengakhiri sambutan ini dengan pantun. Pergi ke pasar pagi membeli bantal. Cakep. Tidak lupa beli minyak curah dan sandal. Cakep. Melalui gelar KDI oleh MNC Portal tercipta pemimpin daerah yang handal. Bunga melati nampak cantik jelita. Cakep. Buah cependak
dibungkus kain katun. Khusus para bupati dan wali kota, mohon maaf saya tidak bikinkan pantun. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Menteri mohon izin untuk berkenan tetap berada di depan Gus Menteri karena kita akan masuk ke acara penyerahan apresiasi penganugerahan. Mohon maaf maksud kami kenapa jadi penganugerahan ya Pak ya. Maksudnya plakat ini sebagai cindera mata dan kami juga ingin mengundang Bapak Agung Firman selaku Komisaris Utama MNC Asia Holding Tbk untuk memberikan cindera mata tentunya kepada Gus Menteri. Boleh di switch, baik. Silahkan kepada para asyar. Yang pertama kita akan memberikan cindera mata tentunya sebagai apresiasi dan terima kasih kita tentunya kepada Gus Menteri yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini di acara Kepala Daerah Inovatif 2022. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Baik. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk ada juga cindera mata yang diberikan oleh Gus Menteri kepada MNC Portal Indonesia. Baik, boleh kan beri tepuk tangan, silakan untuk rekan-rekan fotografi yang ingin mengabadikan. Boleh foto bersama dulu Bapak, silahkan dan kami mohon kesediaan para rekan-rekan fotografer. Mungkin boleh pakai komando Pak, biar agak seru. Oke, foto 1, 2, 3. Oke, boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk Bapak. Terima kasih banyak atas sambutan yang telah diberikan. Baik, Bapak Ibu sekalian baru saja bersama kita menyaksikan ya penyerahan cindera mata. Saling tukar cindera mata yang diberikan oleh MNC kepada Gus Menteri dan juga dari Gus Menteri kepada MNC merupakan suatu kebahagiaan tersendiri untuk kita pada malam hari ini. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pelayanan publik dianugerahkan kepada Bupati Aceh Barat Bapak Haji Ramli MS dengan inovasi konektivitas wilayah terisolir dengan Ring Road. Pembangunan Ring Road merupakan inovasi untuk menghubungkan wilayah-wilayah terisolir. Sejak Maret 2022, terdapat 6 jembatan yang sudah dibangun, yaitu Jembatan Rangka Baja, Sawang Tebet, Ale Pedeng Kecamatan Kawai 16, Rimba Langge, Kecamatan Arogan Lambale, Rangka Baja Ujung Raja, Antong Kecamatan Panton Reu, Rangka Baja Gase, Sipot Kecamatan Sungai Mas, Kuala Manye, serta Babah Kreng Manggi Kecamatan Panton Reu. Selain jembatan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berhasil meresmikan 4 ruas jalan. Selain jembatan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga berhasil meresmikan 4 ruas jalan untuk menghubungkan berbagai kecamatan dan Sungai Mas. Konektivitas yang baik antar wilayah diharapkan mampu mendorong peningkatan ekonomi, sosial maupun budaya. Bupati Aceh Barat Bapak Haji Ramli MS. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pelayanan publik dianugerahkan kepada Bupati Bengkalis Ibu Kasmarni S.Sos MMP dengan inovasi layanan administrasi kependudukan. Berbagai inovasi dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Bengkalis. Di antaranya, layanan Dukcapil Jebol Master, yakni jemput bola secara masif dan terintegrasi. Melalui program ini, petugas datang melayani penduduk dimanapun mereka berada, yang memudahkan pengantin baru dalam mengurus dokumen kependudukan. Inovasi mobil online kependudukan, Kampung Mandiri, Simple Online, Dukcapil Go to School, Buah Hati, yakni buat akta kelahiran hasil terintegrasi, Lantera, layanan terintegrasi keluarga, serta kolaborasi organisasi untuk pelayanan berbobot dan terintegrasi. Penghargaan akan diberikan kepada Bupati Bengkalis yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Bapak H. Bustami S. HYSAMM. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pelayanan publik dianugerahkan kepada Bupati Belitung Timur, Bapak Dr. Andes Burhanuddin dengan inovasi KP Dukcapil Selina.
KP Dukcapil Selina atau Kios Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sistem Elektronik Pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan program yang diluncurkan untuk memudahkan masyarakat, khususnya dalam mengakses layanan kependudukan. Aplikasi Selina ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat semakin mudah dalam mengurus dokumen kependudukan hingga tidak perlu lagi mengunjungi kantor Disdukcapil. Selain itu, ada pula layanan bangkit berdaya online dan aplikasi Simpor yang digunakan sebagai alat komunikasi digital antar stakeholder dalam melaksanakan pengawasan pembangunan. Bupati Belitung Timur, Dr. Andes Burhanuddin. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pelayanan publik dianugerahkan kepada Bupati Jayapura, Bapak Matius Awaitau, SE MSI, dengan inovasi Distrik Membangun Distrik DMMD. Inovasi ini merupakan gerakan bersama untuk memperkuat peran distrik dalam mendukung pelaksanaan Otsus di Kabupaten Jayapura dengan pembangunan berbasis kewilayahan yang bertumpu pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Inovasi ini mampu menempatkan distrik sebagai pusat pelayanan dasar, pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pemberdayaan masyarakat adat, pusat inovasi dan kewirausahaan, juga pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jayapura. Pemerintah Kabupaten Jayapura optimis upaya ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya Bupati Jayapura yang diwakilkan oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. Timotius. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pendidikan dianugerahkan kepada Bupati Asmat, Bapak Elisa Kambu SSOS, dengan inovasi pengembangan pendidikan Asmat. Demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah Kabupaten Asmat menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi terbaik di Indonesia guna melaksanakan program pengembangan pendidikan untuk generasi muda berprestasi agar dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Program ini menerapkan dua sistem pembiayaan. Pertama, beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Asmat. Kedua, beasiswa diberikan kepada para pemegang kartu Asmat Pintar. Melalui program beasiswa ini, 14 putra-putri terbaik Asmat berhasil menyandang gelar sarjana dari universitas negeri. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pendidikan dianugerahkan kepada Bupati Gresik Bapak Haji Fandi Ahmad Yani SE dengan inovasi program kurikulum sejarah lokal. Pemerintah Kabupaten Gresik meluncurkan inovasi program kurikulum baru sejarah lokal yang dirangkai dengan beberapa mata pelajaran lainnya seperti edukasi wisata, program tahfiz belajar, dan CSR bidang pendidikan. Selain menjadi bagian dari upaya menjaga budaya Islam di wilayahnya, keberadaan kurikulum sejarah lokal ini juga sangat penting untuk melestarikan kearifan lokal sejarah dan toleransi. Sehingga siswa-siswi di Kabupaten Gresik tidak hanya mendapatkan kekayaan pengetahuan dan sejarah, tapi juga memahami nilai kerukunan yang menghasilkan siswa-siswi berakhlak mulia. Bupati Gresik yang diwakili oleh staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Bapak Dr. Andes Khairul. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori kesehatan dianugerahkan kepada Bupati Halmahera Tengah Bapak Dr. Andes Edi Langkara MH dengan inovasi penanganan stunting. Inovasi penanganan stunting dilakukan melalui pengentasan kasus gizi buruk dan meningkatnya pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Sebagai program prioritas, berbagai strategi terus dilakukan, di antaranya melakukan rakor dan workshop
yang melibatkan 40 kepala desa dalam upaya mewujudkan RPJMD 2017-2022. Dengan pelayanan kesehatan yang prima serta pendidikan berbiaya rendah namun berkualitas, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah optimis dapat menciptakan generasi emas Halmahera Tengah. Ya, Bupati Halmahera Tengah, Dr. Andes Edi Langkara MH. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori ekonomi dianugerahkan kepada Bupati Kepulauan Talaut, Bapak Dr. Eli Engelbert Lasut, ME, dengan inovasi program tenaga kerja migran perbatasan. Berbagai strategi dalam upaya percepatan pembangunan terus digenjot pemerintah Kabupaten Talaut. Di antaranya adalah mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut dilakukan melalui program tenaga kerja migran perbatasan. Upaya ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada putra daerah berprestasi untuk bekerja di salah satu negara maju di Asia Timur, yakni di negeri matahari terbit Jepang. Adapun biaya perekrutan dan pelatihan sebagai tenaga kerja sepenuhnya di-cover dari anggaran daerah Kabupaten Kepulauan Talaut. Bupati Kepulauan Talaut, Dr. Eli Engelbert Lasut, ME. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori kesehatan dianugerahkan kepada Bupati Majalengka, Bapak Dr. Haji Karna Sobahi, MMPD, dengan inovasi Si Kasep Membara. Aksi Keluarga Sehat Enyah Penyakit menuju Masyarakat Bagja Raharja. Ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Majalengka melalui Puskesmas Lingung dalam rangka mempercepat pelayanan kesehatan untuk mendeteksi dini penyakit yang diderita masyarakat. Di-launching pada Juli 2022, Si Kasep Membara juga ditunjuk untuk mendukung inovasi Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka yang bernama Mekar Membara dan Puskesmas Nganjang Kaimah, sekaligus mendukung pencapaian standar pelayanan bidang kesehatan. Bupati Majalengka yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah, Bapak Dr. Andes H. Eman Suherman. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori kesehatan dianugerahkan kepada Bupati Nias Barat, Bapak Kenoki Waru, dengan inovasi ambulans gratis 24 jam Soguna Bazato. Demi meningkatkan pelayanan kesehatan, Bupati Nias Barat Kenoki Waru melakukan inovasi dengan menghadirkan program ambulans 24 jam. Atas dasar keprihatinan karena banyaknya masyarakat yang terkendala biaya hingga akhirnya sulit mendapatkan akses layanan kesehatan, maka pemerintah Kabupaten Nias Barat menghadirkan inovasi tersebut untuk memberikan pelayanan optimal secara merata dengan menyediakan kendaraan yang dilengkapi peralatan medis secara gratis. Selanjutnya, Bupati Nias Barat Kenoki Waruwu. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori kesehatan dianugerahkan kepada Bupati Pasuruan, Bapak Dr. Haji M. Irsad Yusuf SE MMA, dengan inovasi Sister Peri. Sister Peri merupakan singkatan dari Sistem Terpadu Pelayanan Geriatri yang memfokuskan pelayanan kesehatan kepada lansia. Keunggulan Sister Peri antara lain layanan one-stop service tanpa antri, klinik yang komprehensif menyediakan dokter spesialis, laboratorium, farmasi, fisioterapi,
dan konsultasi gizi dalam satu ruangan. Juga pelayanan home visit oleh dokter spesialis, antar jemput pasien gratis, pelayanan high access, konsultasi online 24 jam, kegiatan paguyuban, dan talk show kesehatan lansia. Ada pula sistem aplikasi kegawat daruratan, Sister Peri Avengers untuk pelayanan gawat darurat di rumah. Cukup dengan menekan panic button, tim IGD akan datang ke rumah pasien lansia untuk memberikan pelayanan terbaik. Bapak Dr. Haji M. Irsad Yusuf SE MMA merupakan Kepala Daerah Inovatif berkelanjutan. Selanjutnya Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf SE MA. Wow, yang paling banyak fansnya ini ya. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori kesehatan dianugerahkan kepada Bupati Tapanuli Utara, Bapak Dr. Andes Nixon Nababan MSI, dengan inovasi pelayanan kesehatan prima. Demi meningkatkan pelayanan kesehatan, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berhasil melakukan berbagai terobosan, di antaranya mendatangkan dokter spesialis di RSUD Tarutung, membangun fasilitas penunjang kesehatan seperti Gedung Perumahan Dokter Insinyur Soekarno, Gedung Instalasi Gizi Nixon Sarlandi, Gedung Paru Fatmawati, dan Gedung Pemulasaran Jenazah, serta program Tapanuli Utara Bebas Pasung, terutama bagi orang dengan gangguan jiwa. Pasien ODGJ dijemput langsung dan memberikan pelayanan langsung oleh tenaga ahli. Adapun di tingkat puskesmas, Pemkab juga melakukan upaya perbaikan, baik dari segi fasilitas alat maupun ruang rawat inap, serta menghadirkan dokter umum yang siap melayani selama 24 jam. Bupati Tapanuli Utara yang diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Indra. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pelayanan publik dianugerahkan kepada Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong SIP, dengan inovasi Kota Bagan Siapi-api Bersih. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berhasil meluncurkan inovasi dan layanan program keberhasilan wilayah hingga meraih penghargaan Kabupaten terbersih seprovinsi Riau. Hal ini dinilai dari meningkatnya pengelolaan kebersihan dan keteduhan di Kabupaten Rokan Hilir. Terlihat mulai dari ibu kota Kabupaten Rokan Hilir, Bagan Siapi-api bersih dan rapi, sehingga menjadi atmosfer baru di setiap jalan dan sudut kota. Bahkan, taman wisata baru turut meramaikan sejumlah kawasan, sehingga membuat suasana menjadi lebih segar. Ditambah lagi dengan adanya hiasan lampu yang kian semarak dan menambah nilai estetika tersendiri bagi wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong SIP. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pelayanan publik dianugerahkan kepada Bupati Situbondo, Bapak Dr. Andes Haji Karna Suswandi MM, dengan inovasi Situbondo Smart Society. Melalui program inovasi Smart Society, pemerintah Kabupaten Situbondo menerapkan konsep kerja pakem, yakni pelayanan aktif, kreatif, efektif, efisiensi, dan memuaskan. Dari konsep ini, terciptalah berbagai program berbasis online untuk membantu masyarakat Situbondo, seperti program Situbondo Sehat Gratis, Sehati, sistem pelayanan masyarakat desa kelurahan, Plaza Situbondo atau Sipesat, sistem informasi perizinan terpadu, Sipinter, sistem informasi pengendalian sampah, Sipesah, sistem pelayanan publik terpadu Simpel Puter, pelayanan administrasi kependudukan cetak di tempat atau Pelanduk Cepat. Bupati Situbondo, Dr. Andes Haji Karna Suswandi MM. Boleh dong tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pariwisata dianugerahkan kepada Bupati Kabupaten Semarang,
Haji Ngesti Nugraha SH.MH dengan inovasi pengembangan pariwisata. Di bawah kepemimpinan Bupati Semarang, pertumbuhan sektor pariwisata dinilai berkembang dinamis. Indikator ini dapat dilihat dari penambahan jumlah destinasi wisata yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas serta wahana. Kini, tidak kurang dari 225 destinasi wisata termasuk 74 desa wisata telah hadir dan menjadi daya tarik wisatawan. Pengembangan kawasan wisata seiring dengan pembangunan infrastruktur seperti fasilitas di Candi Gedong Songo di Bandungan, Bukit Cinta di kawasan Rawapening, Waterpark, Palagan, Ambarawa, serta perbaikan objek wisata muncul. Bupati Semarang yang diwakilkan oleh Wakil Bupati Bapak Basari. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pariwisata dianugerahkan kepada Bupati Samosir Bapak Fandiko Tegultom ST dengan inovasi Samosir Negeri Indah Kepingan Surga. Inovasi berbasis wisata yang ramah lingkungan ini berada di kawasan Sigulati dengan objek wisata andalan Geopark atau Taman Bumi. Kabupaten Samosir terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan promosi serta mengembangkan kepariwisataan yang dilakukan secara sinergis dengan berbagai lembaga seperti PHRI, FPP, HPI, dan kelompok sadar wisata. Pemerintah Kabupaten Samosir juga membudayakan Sabta Pesona melalui berbagai kebijakan mulai dari kegiatan seni budaya hingga menjadi muatan lokal dalam kurikulum sekolah, jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Bupati Samosir Bapak Fandiko Tegultom ST. Boleh berikan tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pelayanan publik dianugerahkan kepada Wali Kota Bandung Bapak Haji Yana Mulyana SEMM dengan inovasi Bandung Smart City. Bandung Smart City adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola berbagai sumber daya kota secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan digital seperti pelayanan di bidang perizinan, kependudukan, dan kepegawaian. Wujud dari konsep ini memiliki beberapa klaster, diantaranya adalah Smart Governance, Smart Economy, Smart Branding, Smart Society, Smart Living, dan Smart Environment. Inovasi dan kolaborasi ini diharapkan bisa menjadi solusi inovatif dan terintegrasi sehingga pelayanan prima untuk masyarakat dapat terus meningkat. Yang pertama ini adalah Wali Kota Bandung dengan diwakilkan oleh Sekdanya Bapak Emma. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pelayanan publik dianugerahkan kepada Wali Kota Bima Bapak Haji Muhammad Lutfi SE dengan inovasi Sistem Informasi Rumah Aspirasi Pemberdayaan Perempuan SIRAP. SIRAP merupakan sistem pengaduan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan yang bisa diakses secara elektronik berbasis Android. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Bima dalam pelindungan anak dan perempuan dari aksi kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Lebih dari itu, pemerintah Kota Bima juga berhasil menciptakan produk hukum berupa Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang perlindungan perempuan korban kekerasan. Selanjutnya Wali Kota Bima yaitu Bapak Muhammad Lutfi. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pelayanan publik dianugerahkan kepada Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto dengan inovasi Pakinta, pajak terintegrasi dan terdigitalisasi. Aplikasi Pakinta ini berasal dari bahasa Makassar, Takinta, yang berarti
respon atau spontan. Masyarakat Makassar dapat membayar pajak secara mudah, efektif, dan efisien hanya dengan mengunduh aplikasi Pakinta di Play Store, sehingga tidak perlu lagi mengantri di kantor dinas terkait. Layanan pajak yang terintegrasi dalam aplikasi Pakinta diantaranya adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak air bawah tanah, pajak reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak penerangan jalan, pajak sarang burung walet, dan pajak parkir. Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori ekonomi dianugerahkan kepada Wali Kota Mataram, Bapak Haji Mohan Roliskana, SOS MH, dengan inovasi Fashion Show Sasambo Harum. Fashion Show Sasambo Harum adalah ajang lomba fashion show batik Sasam, Samawa, dan Bojo yang mengangkat kekayaan seni budaya sehingga dapat memotivasi para perajin agar terus berinovasi dan berkreasi. Dilakukan adalah Kampung Tanggap Inflasi yang merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Mataram bersama masyarakat dalam menanggulangi laju inflasi dengan cara memanfaatkan perkarangan untuk menanam sayur sebagai upaya memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Wali Kota Mataram, Bapak Haji Mohan Roliskana, SOS MH. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pariwisata dianugerahkan kepada Wali Kota Mojokerto, Ibu Hajah Ika Puspitasari SE, dengan inovasi Spirit of Mojopahit. Pemerintah Kota Mojokerto berhasil melakukan inovasi city branding Spirit of Mojopahit sebagai cerminan wisata sejarah dan budaya yang menggambarkan kejayaan Kerajaan Majapahit di masa lampau yang diabadikan dalam bangunan menara Tribuana Tunggadewi. Ada pula Taman Bahari Mojopahit dan wisata perahu lengkap dengan dermaga dan shelter-shelter Mojopahitan. Selain itu, Kota Mojokerto juga rutin menggelar event budaya seperti Festival Mojotirto yang merupakan kirab budaya dan wujud rasa syukur atas air yang berlimpah. Wali Kota Mojokerto, Ibu Hajah Ika Puspitasari SE. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pariwisata dianugerahkan kepada Wali Kota Parepare, Bapak Dr. Haji M. Taufan Pawe SHMH, dengan inovasi Parepare Kota Cinta. Inovasi di sektor pariwisata ini terinspirasi dari kisah cinta Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak Bahrudin Yusuf Habibie dengan Ibu Hasri Ainun. Nafas cinta tersebut dapat dilihat dari arsitektur Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun, Balai Ainun Habibie, museum, lounge, auditorium, dan Stadion Gelora B.J. Habibie yang merupakan home base PSM Makassar. Lebih jauh, Masjid Terapung B.J. Habibie nan megah semakin menguatkan identitas Parepare sebagai kota ulama dan kota santri. Selain itu, pemerintah Kota Parepare juga berhasil mengadakan festival terbesar di pesisir sungai di Provinsi Sulawesi Selatan, Festival Salo Karajae, yang masuk dalam kalender event nasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Wali Kota Parepare, Dr. Haji M. Taufan Pawe SHMH. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pariwisata dianugerahkan kepada Wali Kota Semarang, Bapak Dr. Hendrar Prihadi SEMM, dengan inovasi Kota Lama.
Pemerintah Kota Semarang berinovasi dan berkomitmen untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dengan menggelar berbagai agenda secara konsisten setiap bulan. Agenda rutin ini diantaranya Pasar Apung, Bendungan Urban Downhill, Samar Jamu, dan Semarang Introduction Market. Pada September ini, pemerintah Kota Semarang mengadakan Festival Kota Lama dengan tema Heritage Reborn. Inovasi ini menjadikan Kota Lama sebagai destinasi wisata favorit di Jawa Tengah, khususnya saat libur dan cuti lebaran. Kesuksesan ini diperkasai oleh Wali Kota beserta jajaran pemerintah Kota Semarang dalam menjadikan Kota Lama sebagai salah satu kawasan strategis di bidang sosial, budaya, pada rencana pembangunan jangka menengah daerah periode 2016-2021. Wali Kota Semarang yang diwakilkan oleh Wakil Wali Kota Semarang, Ibu Hevea Rita. Boleh berikan tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pelayanan publik dianugerahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, PhD, dengan inovasi Taman Maju Bersama atau TMB. Inovasi TMB ini merupakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang memiliki konsep ruang terbuka hijau dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Kini, sudah ada 31 taman maju bersama yang tersebar di berbagai wilayah DKI Jakarta dengan keunikannya tersendiri, seperti perpustakaan, amphitheater, area parkur, area skateboard, hingga danau buatan. Selain memberikan rasa nyaman, Taman Maju Bersama juga mendukung penuh sarana bermain yang dapat diakses oleh siapapun, termasuk penyandang disabilitas. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pelayanan publik dianugerahkan kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil, ST.MUD, dengan inovasi UMKM Digital Ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong digitalisasi terhadap bisnis para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah UMKM. Mengingat hampir 90% aktivitas ekonomi Jawa Barat ditopang oleh UMKM. Terobosan dilakukan antara lain melalui UMKM Jabar Juara, memberikan pendampingan pelatihan, perizinan, penyediaan infrastruktur, fasilitas pembiayaan, dan promosi. Inovasi lainnya yang diciptakan adalah program pendanaan online Panon Jabar. Tujuannya untuk mewujudkan ekosistem digital dan membuka peluang bagi UMKM maupun koperasi untuk ambil bagian dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemda Provinsi Jawa Barat. Demi meningkatkan kapabilitas UMKM dalam ekosistem digital, Pemprov Jabar juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Samuel Oktora Bataredi. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pelayanan publik dianugerahkan kepada Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo, SH, MIP, dengan inovasi Government Resource Management. Inovasi ini merupakan bangunan sistem aplikasi terintegrasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari sistem e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling, e-manef, dan GPH. Selain itu ada pula aplikasi networking yang terdiri dari sistem cloud server, video dan audio streaming, DNSX filter, VoIP gateway server, NMS, Epic Controller, dan Deduce. Muara dalam sistem ini adalah integrasi antara data di dalam proses birokrasi internal untuk menyokong pelayanan publik dan pembangunan, sehingga tercipta monitoring dan evaluasi kinerja birokrasi secara real-time. Yaitu Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Bapak Agung. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pelayanan publik dianugerahkan kepada
Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Zainal Arifin Paliwang, SH.M.Hum, dengan inovasi si pelanduk kilat smart. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berhasil menciptakan sistem pelayanan administrasi kependudukan di wilayah pedalaman dan perbatasan yang disingkat si pelanduk kilat. Selain itu, Pemprov Kalimantan Utara juga menyediakan layanan terpadu yang bekerja sama dengan pengadilan agama serta Kemenak untuk mendapatkan informasi mengenai sidang isbat, penerbitan buku nikah, dan berbagai dokumen lainnya. Melalui inovasi ini, masyarakat pedalaman dan perbatasan bisa mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan lebih efektif, efisien, dan bebas pungli. Selanjutnya Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Zainal Arifin. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori ekonomi dianugerahkan kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Dr. Anda Hajah Khofifah Indah Parawangsa MSI dengan inovasi Ekotrend. Inovasi Ekotrend merupakan program pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pesantren dengan konsep One Pesantren, One Product. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 3 pilar: pemberdayaan pesantren, pesantrenpreneur, santri-santripreneur, dan alumni sosiopreneur. Sampai dengan tahun 2022, terdapat 750 pondok pesantren peserta program. Sukses mendongkrak omset usaha pesantren, kini Ekotrend telah diimplementasikan di 10 kabupaten di kota di Jawa Timur, diantaranya Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Sidoarjo. Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Bapak Beni. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori ekonomi dianugerahkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Sugianto Sabran dengan inovasi tokokaltengberkah.com. Pemprov Kalimantan Tengah bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekra Nasda berhasil meluncurkan produk e-commerce tokokaltengberkah.com. Hingga saat ini tercatat lebih dari 300 pengrajin dan usaha kecil dan menengah UKM telah masuk dalam binaan Dekra Nasda. Inovasi ini dilakukan sebagai upaya pemerintah Provinsi Kalteng untuk mendorong pelaku UKM agar bisa memperluas jaringan pemasaran secara online, baik dalam skala lokal, nasional, hingga internasional. Selanjutnya Gubernur Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Ibu Aster Bonawati. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif 2022 kategori pariwisata dianugerahkan kepada Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru dengan inovasi Sport Tourism. Inovasi sport tourism yang dilakukan melalui Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas bertujuan untuk meningkatkan pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan. Festival ini menjadi pesta olahraga masyarakat Indonesia ke-6 yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat. Diikuti oleh 55 induk organisasi olahraga atau INORGA se-Indonesia. Festival ini memperebutkan puluhan cabang olahraga. Atas inisiatif pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, festival yang digelar secara meriah ini bahkan sukses meraih rekor muri sebagai penyelenggara Fornas dengan pegiat terbanyak. Selanjutnya Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Bapak Aufasyah Rizal. MNC Portal Indonesia, MNC Group, yang merupakan media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara, senantiasa hadir menjadi mitra strategis bagi para kepala daerah
di tanah air. Berbagai program digelar setiap tahunnya untuk memberi ruang sekaligus mendorong para kepala daerah untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya sebagai pemimpin. Program-program unggulan MNC Portal Indonesia antara lain: Indonesia Visionary Leaders merupakan apresiasi terhadap kepala daerah visioner. MNC Portal Indonesia berperan sebagai fasilitator uji kompetensi kepala daerah dalam mengukur kekuatan visi dan misi mereka di hadapan dewan juri yang kompeten. Indonesia Visionary Leaders digelar sejak 2017 dan telah berhasil menguji dan menginaugurasi puluhan kepala daerah di Indonesia. Terbaru, proses inaugurasi Indonesia Visionary Leaders dilangsungkan di MNC Conference Hall, Jakarta pada 5 September 2022. Digital Innovation Award atau DIA merupakan apresiasi kepada kepala daerah dan berbagai pihak yang sukses mengembangkan inovasi berbasis digital, baik dalam bentuk website, aplikasi, sistem atau jaringan online, AI, dan inovasi lainnya yang berguna bagi masyarakat luas. Ekspedisi Tapal Batas Indonesia merupakan salah satu signature event MNC Portal Indonesia. Program ekspedisi daerah terdepan di Indonesia. Ekspedisi Tapal Batas bertujuan mengajak publik mengenal lebih dekat potensi luar biasa yang dimiliki daerah-daerah terdepan di Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara-negara tetangga, di antaranya Kepulauan Talaut yang berbatasan dengan Filipina. Kabupaten Talaut adalah daerah kepulauan yang berada pada ujung timur Indonesia atau ujung utara Pulau Sulawesi. Dan kami juga memiliki potensi-potensi tempat-tempat yang bisa dinikmati oleh saudara-saudara sekalian. Semoga kemudian kita bisa bertemu di Kabupaten Kepulauan Talaut, bersuka cita bersama, menikmati keindahan alam Kabupaten Kepulauan Talaut yang luar biasa. Kabupaten Kerom yang berbatasan secara terbuka dengan Papua Nugini, Kota Sabang yang berbatasan dengan Selat Malaka yang merupakan wilayah negeri jiran Malaysia, serta lainnya. Berikutnya adalah Ajang Kepala Daerah Inovatif atau KDI, sebuah ajang tahunan yang digelar untuk memberikan apresiasi sekaligus motivasi kepada kepala daerah agar terus berkreasi dan berinovasi dalam memajukan masyarakat dan daerah yang dipimpinnya. KDI pertama kali digelar di Kota Solo pada 2014, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada 2015, di Kota Bandung, Jawa Barat pada 2016. Di Jakarta pada 2017, Kepala Daerah Inovatif kembali digelar di Kota Makassar, tepatnya di Anjungan City of Makassar, Pantai Losari, Sulawesi Selatan pada 2018. Pada 2019 diselenggarakan di Kota Padang, Sumatera Barat. Berikutnya dengan semangat untuk terus pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat di tengah situasi pandemi, Kepala Daerah Inovatif digelar secara virtual pada 2020 dan 2021. Dan pada hari ini, tepatnya Kamis 22 September 2022, Kepala Daerah Inovatif KDI digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah dengan mengusung tema Inovasi untuk Akselerasi Kemajuan Daerah Menyongsong Era Society 5.0. Sukses di Kota Semarang, Kepala Daerah Inovatif KDI siap digelar di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat pada 2023 mendatang. Bima merupakan kota yang memiliki beragam potensi luar biasa dan saat ini terus dikembangkan oleh Bapak Wali Kota Haji Muhammad Lutfi SE beserta jajaran pemerintah Kota Bima. Salah satu sektor unggulan tersebut yaitu pariwisata. Keindahan alam yang dimiliki Bima menjadi atraksi wisata potensial bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan undangan kepada seluruh kepala daerah untuk dapat kiranya hadir pada event yang sama
di Kota Bima tahun 2023 nanti. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, mari terus maju dan berkembang untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Jalan-jalan ke kota Semarang, hati pun senang dan bahagia. Jangan lupa, setelah dari Semarang, kita akan berjumpa di Kota Bima.